Hello and welcome to FPL Bias. Gue Fadil. Gua Mike. Dan gue Iza. Akhirnya guys, akhirnya, Finally. finally ya. Season premiere episode 1 FPL Bias Podcast. Di-publish juga. Nah, tapi agak telat sih sebenarnya. Ya nggak sih? Kita Better mulainya late than never, bro. game week 16 baru mulai. Anyway, ya udah. Perkenalan dulu kali ya. Oh ya, kita mulai perkenalan dulu aja. Dari kalian berdua dulu deh, perkenalan diri. Oke, mungkin gue bisa mulai ya. Tadi gue udah bilang nama gue Mike. Mungkin kalau ditanya apa klub favorit gue, kelihatan jelas di sini. The one and only Arsenal. Terus kalau ditanya hubungan dengan World Cup sekarang, Jerman pasti. Kasihan dong tapi. Sedih di awal dong. Ya, nggak apa Pak. Yang penting bintangnya 4, ya kan? Yang penting bias dulu dong. Bintangnya 4 Pak. Ya? Sorry. Oke, boleh. Oke, next. Ya, gue Fadil. Seperti jersey-nya ini, biasnya Three Lions yang mengalahkan Prancis di Mimpi. Tapi never Salah coming ya. home ya Pak ya. Perlu di garis bawah, it's never coming home ya. It went home already. They went home already. Iya, udah pulang emang. Finally. Tim IPL-nya apa nih? Tim IPL-nya namanya apa timnya nih? IPL ya, bukan FPL. IPL MU lah, sesuai warna ini. Manchester United. Oke, kalau gue sendiri, Iza, yang masih ada di Piala Dunia, dan nanti kita mau begadang juga nih buat nonton ya kan, masih jelas ya, ayam ya kan. Ya, ntar lagi 3 nih di sini, 1 lagi gitu kan. UFC ya Pak. Iya, siap-siap. Timnya sama juga sih MU, walaupun agak-agak udah mulai pengen pindah agama, tapi Kemana? kayaknya Ke sih Tottenham. Ayam juga kan? ke ayam satu lagi ya, ke ayam satu lagi. Jadi gitu. Nah, kalau ngomongin FPL, nama FPL kalian apa sih? Nama tim Oh. FPL kalian apa? Kalau nama tim FPL gue, Let's Go. Let's go. Let's go. Kenapa let's go tuh? Enjoy aja, let's go. Let's play the game. Let's go with the game. Gitu. Soalnya setiap minggu kalau menjelang deadline kan deg-degan tuh. Aduh gimana nih strateginya. Terus baca-bacain berita ya kan. Udahlah let's go aja lah. Gitu. Itulah kayaknya kira-kira ya. Musim ini namanya let's go. Ya kalau Fadil? Ya, kalau gue agak sedih sih namanya sebenarnya ya. Namanya Apa tuh? Sesuai. Udah Pak, itu udah nggak main Pak. Itu udah Ya nggak itu relevan dia Pak. makanya sedihnya. Season lalu kan menurut gue season lalu karena si Ronaldo top scorernya MU, ya gue lanjutin dong buat season ini. Ya ternyata drama cabut juga doi. Terus jadi Harusnya gimana namanya dong? siu drama Pak. Udah siu juga ya, udah siu Agak gitu sial ya. sih kayaknya namanya karena FPL poin gue paling bawah nih kayaknya tahun ini. Anyway, ntar bahas ntar. Share. Nah, kalau gue namanya Elite Global United. Karena kadang-kadang suka dapet kayak info-info dari Elite Global gitu, walaupun salah sebenarnya, tapi ya kita lihat aja nanti di poin-poin minggu-minggu depannya dapet info nggak nih dari Elite Global. Ini elite globalnya gimana tuh, Za? Maksudnya info elite global gimana? Share dong. Kayak ini maksudnya loh, kayak kayak ada kan kayak kita tuh di dunia ini ada yang ngurusin gitu kan Elite Global gitu kan. Konspirasinya beda podcast kayaknya nih. Iya, nah itu nggak usah dibahas ya. Pokoknya nanti siapa tahu gue tuh dapet kayak info-info tentang kapten atau apa tuh nanti bisa jadi diikutin kan, bisa aja bener gitu. Yang tadi baru lewat ya di Iya depan. itu. Iya, maaf ya kalau ada yang kayak ngintip-ngintip gitu. Nah, gue tuh udah main FPL itu dari tahun 2018-19 season.
Sampai sekarang berarti udah 4 season tuh. Nah, season gue yang paling bagus itu sebenarnya jelek sih. Gue masih kira-kira rankingnya tuh di 1 juta di dunia. Nah, paling bagus itu 2020-2021. Seasonnya 1.046. Ya, jelek juga sih. 46.000. Kira-kira 1 jutaan lah gitu rata-ratanya. Kalau Mike gimana? Kalau gue dulu 2000 berapa ya? 2005, 2005-an gue sempet main beberapa musim. Habis itu vakum. Nah, gue udah nggak inget tuh akunnya apa. Jadi baru mulai bikin lagi 3-4 musim terakhir gitu. Ini pun karena terpacu sama member-member di podcast ini gitu kan. Jadi 3 musim terakhir kayaknya point ranking gue still okay. Paling bagus musim lalu 100.073 itu doang. Wah, Nice. gila. Nggak. Tinggi Itu banget. nggak. Itu poinnya Masih berapa itu? jauh. Itu elite global tuh. Poinnya 2.505. Yeah. Masih jelek lah. Kalau ditanya sekarang, jauh banget rankingnya Pak. Kayak ya jelek deh, mending gak usah disebut. Agak malu sih sebenarnya. Yang penting ke depannya, kita lihat akhir tahun, ya kan? Akhir musim. Kalau Fadil? Kalau gue mulai main FPL itu season 2014-2015. Nah, itu lumayan konsisten naik, tapi peaknya itu masih jelek juga sih. Peaknya itu di 2020-2021. Ranking gue itu masih 214 ribuan. Nah, 2021 ke sini makin turun kayaknya. Lagi kayak MU, lagi turun lagi nih. Karena biasnya ya Pak ya? Karena biasnya tuh kayaknya tuh. Karena biasnya kayak kebanyakan naruh MU sih. Ya Ini gitu lah. maksudnya ngomong-ngomong bias ini tuh apa sih? Boleh tolong dijelasin gak sih? Ya biasnya itu ya seberapa biasnya tim FPL lo dibanding dengan tim IPL lo. Nah, kalau gue emang bias banget. Makanya namanya FPL bias. Nah, anyway, gue dari 3 yang boleh dari satu klub, tiga-tiganya gue masukin. Selalu, always. Jadi Nah, ada 3 Perform gak MU perform gitu. tuh ya? 3 MU, perform gak perform, masuk terus. Ya Gak akibatnya cadangan inilah. juga tuh kayaknya tuh ya? Apa? Gak cadangan juga tuh ya? Kalau bisa startingin. Tapi makanya dari season kemarin sampai sekarang menurun nih performa FPL gue. Kalau gue sih sama sekali nggak bias sih. Gue nggak sama sekali nggak ada MU sih, nggak ada harapan untuk punya MU gitu sih, sama sekali nol gitu sih. Kenapa tuh Zak? Kenapa? Ini kan tim gitu loh. Setahu gue lu kalau di belek tangan tuh ada tulisan MU-nya gitu kan? Karena gimana ya, lagian MU juga yang mau performing kemarin paling kan yang gue sempat ada Ronaldo sih. Tapi kayak season lalu gue sempat ada Ronaldo. Terus Ya kan? iya sempat ada gitu kan. Tapi ya paling Ronaldo doang kayak untuk mempercayai kayak misalkan di show atau di Dalot tuh kayak belum sebias itulah gitu. Gue masih butuh poin lah gitu. Walaupun gue cinta tapi kayaknya nggak segitunya juga gitu loh. Karena ada Maguire. Jadi realistis ya. Kalau gue lihat-lihat berarti yang satu bias, yang satu realistis gitu ya. Kalau lu gimana, Mike? Kalau Seberapa bias? gua awal musim bias, cukup bias. Gua ada sekitar 2 sampai 3 tuh awal musim tuh. Tapi makin ke sini realistis, Pak. Karena kita ngejar poin. Cuma ada Gitu. satu pemain Arsenal yang nggak pernah lepas dari tempat gua. Siapa? Martinelli, pasti. Oke. Konsisten dia. Tadinya gua ada Martinelli, ada Gabjes, terus ada defender. Cuman ya, kita tahu lah Arsenal walaupun bagus puncak klasemen tapi defense-nya agak kurang. Agak nggak gitu rapat lah. Oke. Nice. Karena kita mulainya di tengah-tengah ini kan, season kan. Jadi kita udah ngebahas nih di belakang layar ya kan, siapa yang overperforming, siapa yang underperforming gitu kan. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang overperforming tim kali ya. Kira-kira tim siapa, tim apa yang kayaknya season ini
overperforming dari dibanding season lalu gitu. Oke. Siapa mau mulai duluan nih? Yang overperforming nih. Eh, gue boleh deh. Gue mulai deh. As much as I hate to say it, kayaknya yang overperforming Arsenal sih. Gitu nggak overperforming. Itu back to the nature, yo. Dari mana? Dari Back to the Nature nomor 1 tuh sejak kapan, Pak? Ya, beberapa musim lalu lah. Tuh kan? Akhirnya menemukan pelatih dan formula yang tepat, ya kan? Akhirnya We ya are back setelah to the nature. untung stick with Arteta plan. Yoi. Ya, Udah. anyway. Kalau misalkan iri di papan tengah, jangan dibawa-bawa ke sini, Pak. Papan Oke? Go tengah, ahead. masih nomor 5 MU. Ya, kenapa Arsenal gue bilang overperforming ya kelihatan lah ya dari di table nomor satu di atas defending champion City, walaupun sekarang udah agak deket ya ini ya poinnya, 5, tapi Pak. 5 poin. Nggak deket. ya satu menang satu draw lumayan lah, bisa lah Ya, kekejar. kan. Ya anyway, ya gue milih Arsenal karena attackingnya gara-gara ada Jesus itu lumayan banget, sama Martinelli juga kayaknya. Martinelli di Saka overall sebenarnya attackingnya Arsenal sih flowingnya enak sih kalau lagi ditonton. Gue Back to the sebagai nature. Back to the fans MU nature. agak ini ya apa iri sih sebenarnya. Welcome loh. Kalau mau datang welcome loh. Nggak apa-apa. Menyambut dengan senang Enggak, hati loh. biasnya tetap dong nomor 1 MU harusnya. Kalau di FIFA kan kita main FIFA juga, kalau record speaking MU kan nomor 1. Itu karena ya sudahlah, tidak usah dibahas di sini. Oke, ya kalau gue overperforming team season ini so far Arsenal. Kalau Mike, Kalau buat gua overperforming musim ini Newcastle ya. Di luar dugaan banget. Kayak pembelian terbesar dan termahalnya musim ini Isak kagak main sama sekali kan, atau misalkan main juga ya siapa sih yang inget dia main musim ini gitu kan. Cedera langsung Tapi sih pas habis main. cedera langsung. Terus kalau misalkan dilihat materi pemain dibandingkan City yang those oil money whatever itu performanya cukup stabil loh. Kita lihat kan bisa posisi berapa? Posisi 4 sekarang, ya kan? Dan lawan tim-tim besar, maksudnya yang biasa menghuni top 5, top 6 bisa berbicara gitu. Sekarang posisi 4 gitu kan. Stabil, alot lagi mainnya. Kalau nggak dibobolinnya gak susah. Andai kata kebobolan menit-menit akhir, which is good for us gitu kan. Pretty sure kalian semua di sini punya Trippier, ya kan? ini Of course. pastinya. Iya. Menurut gua berarti Newcastle sih. Ya kalau gue sih tetap sih ya, walaupun emang City ya dia turun 1 sih dari season lalu kan, dia sekarang 2, tapi tetap aja sih menurut gue City masih performing lah, nggak overperforming, maksudnya mereka masih tetap melaju walaupun emang di bawahnya Arsenal, tapi ya dengan membeli si anak Haaland itu kan, jadi bahaya banget kan, walaupun itu sangat membantu kita ya, siapa sih nggak punya Haaland kan di FPL-nya kan. Nah, tapi Majin Bu. ya iya meme-nya ya. Majin Bu. Nah, kalau overperforming player siapa nih? Satu pemain yang kira-kira season ini di 15 game week ini, 16 game week ini yang kelihatannya kayak overperforming gitu. Kalau dari gua sih Trippier ya. Kalau kita ngomong so far dari 15 game menurut gua tuh Trippier lumayan sih. Pointsnya konsisten nih. Kalau dia nggak clean sheet, pasti ada assist. Belum lagi ada kan 1-2 gol kayaknya ada lah ya dia, kalau nggak salah. Free Menurut kicknya gua jangan lupa. makanya, menurut gua kalau kita ngomong 15 game Trippier, tapi kalau kita ngomong 5 game terakhir, wah itu nggak boleh nggak disebut sih. Almiron gila sih menurut gua. Iya, Ya, betul. kalau gue overperforming player Trossard sih, dengan dengan si
De Zerbi, dia kan sekarang jadinya striker kan. Nah itu ngegolin mulu. Dan dengan budgetnya yang berapa sih harga dia tuh kayak 5 ya? Atau di bawah? Kayak 5-an. Udah Itu 7 dia, Pak. Udah naik jadi bukannya, 7 Pak. bukannya Awal musim, ini ya. awal kayaknya Awal sekitar 6 musim, sih. iya kan? Iya tapi habis itu pas udah ganti ke De Zerbi, lumayan langsung dibeli semua orang kan. Makanya harganya naik. Tapi lumayan, dia attacking mulu, attackingnya Brighton juga lumayan, dan poinnya lumayan returning, lumayan profitable sih menurut gue dengan budgetnya dia segitu. Tapi waktu Potter awal-awal kan Potter sempat pegang Brighton tuh Hmm, tiga hmm. beberapa game week ya. Itu juga udah mulai lumayan kan. Ya, Sempat hat trick ya lawan Liverpool kan. Liverpool yoi. sorry. Itu dia. Itu dia yang ditunggu. Itu yang memulai, itu kayaknya mulai tuh. Mulai orang-orang melirik Trossard. Gue sih ngaku, gue ambil waktu itu. Dan Yoi, pretty sure sama. kalian berdua juga sih kalau nggak salah sempet lah. Walaupun ambil lepas ya kan. Get on with the hype train harus. Yoi. Nggak bias, kalau gitu nggak bisa bias. Kalau gue kayaknya sih Madison sih. Dia maksudnya emang awal-awal tuh agak dengan ngelihat dari Leicester-nya ya yang nanti akan masuk ke underperforming tim gue di season ini kayak udah hampir relegated kan kemarin walaupun sekarang udah agak selamat dikit ya. Tapi maksudnya Madison lumayan bantu itu tim sih karena poinnya juga lumayan buat FPL gitu kan, masih ada assist, 2 assist kemarin lawan Everton. Terus masih ada gol juga. Walaupun timnya lagi underperforming, menurut gue Madison lumayan performing di FPL points sih. Ada 6, 11, 8 gitu kan lumayan lah ya. Walaupun harga Dan dia 8,5, not bad lah. surprisingly sama-sama Martinelli sih, 77 poin total poinnya Madison. Tuh Karena kan. kalau Leicester kayaknya sumber golnya cuma dari Madison sih. Ya, Antara Madison yang ngegolin atau Madison yang ngasih kalau gue lihat nih. bener. Kalau Arsenal tuh ada 4 di depannya Pak. Sulit Pak. Nebak ya. Ya, ya, Harganya ya. sama juga ya? Harganya sama juga ya? Harganya coba berapa tuh? Harga enggak sih. Kalau sama Martinelli beda jauh. So Kayaknya far Madison tuh 8 kan ya. Dia masuk di 8,2 mid range. sekarang udah naik Oh kan. ya. Dia di Martinelli masih di 6. range-nya Saka, Foden, Bowen. Hmm. Nah, langsung aja kali ya ngebahas yang underperforming tim ya, yang hampir relegated sih menurut gue Leicester sih parah banget nih. Kayak kirain si apa namanya Barnes sama Madison akan kayak on fire kan season ini kan. Barnes habis cedera juga udah sembuh. Taunya malah udah gitu Kasper Schmeichel my love pindah lagi kan kayak aduh kipernya sekarang Ward, aduh kayak kiper yang selalu dipegang sama Fadil tuh Ward. Mengecewakan banget dia udah. Sayangnya gue pegang Word-nya cuma pas Leicester lagi cupu-cupunya. Cuma 5 game, 3 game pertama kali. Dan itu Kan lagi susah-susahnya tuh. Kalau nggak salah itu lagi dia, susah-susahnya tuh. makanya lagi dijebolin mulu kan. Tapi sekarang Leicester lagi naik sih. Lagi naik sih ya. Sekarang udah hampir mau masuk mid table mereka. Well, ya, tapi tetap aja underperforming lah. Kemarin Leicester kan udah top 6 hitungannya sebenarnya Ya. udah perang sama MU dan sama Arsenal tot untuk kayak top 6 lah. Sekarang dia jauh banget di bawah malah perangnya untuk nggak relegated gitu. Kalau kalian siapa nih underperforming timnya? Kalau gua West Ham sih. West Ham musim lalu luar biasa banget ya. Pretty sure kalian di sini musim lalu ada yang pegang Ben Rama, jago yang Ben Iya, Rama sama Antonio, iya. iya kan? Antonio Iya sih. benar. Habis itu pasti ada juga yang pegang Kufal musim lalu Gua atau Creswell. Itu tuh 4 itu tuh pasti Creswell dipegang ada tuh. sih. Iya. Iya kan? Jagoan musim lalu, 2 musim lalu juga tuh Creswell tuh lumayan tuh kan. Back, harganya murah, tendangan bebas, crossing gitu kan. Ya, musim ini ancur banget ya kan. Musim lalu siapa yang nggak pegang Bowen? Iya, Iya kan? exactly. Bowen Harganya murah, 6, terus sumber gol, sumber assist, pasti tung gitu. Musim ini kemana itu semua? Nggak ngerti gue. Bowen awal musim ini langsung jadi harga 8. 8 kan? Iya, hilang magic ya. Udah harga 8, performa anjlok. Ya, beberapa game week terakhir adalah. Dikit-dikit adalah. Cuman ya nggak tahu tuh.
1 or 2 weeks miracle, I don't know. Ya. Menurut gua West Ham sih. Sama honorable mention-nya lagi satu lagi Wolves menurut gua. Ya. Nomor terakhir sekarang dia nomor 20, West Ham nomor 16. Padahal Itu juga. musim lalu atau 2 musim lalu paling terkenal Alot, backnya susah dijebolin. Siapa yang nggak pegang Kilman, Nouri, atau Sa? Cody Fadil gue sih. inget banget, Cody ya kan, Saiz. Gue inget banget musim lalu Fadil tuh pegang Sa sering banget tuh, sama Iya. Monta inget tuh. Josesa harus. Iya nggak tahu. Sekarang aduh, habis itu di depan pasti ada yang pegang Huang musim lalu tuh. Yoi. Apalagi, Dua tapi itu sih menurut gue. Wolves sekarang agak menarik sih dengan fixtures-nya dan udah ganti pelatih kan sekarang. Jadi we'll have to see. Ya. Ya, tapi lu bisa sih masuk underperforming team. Bisa lah, paling bawah lah. Paling bawah bisa banget itu masuk. Itu under tuh. Iya, under itu. Kalau gue dengan senang hatinya gue akan bilang Liverpool. Hati-hati Pak. Whatever, Liverpool fans to me, I don't care. FYI kita bertiga ini anti Liverpool ya. Iya itu harus ditaruh dulu sih kayaknya di logo gitu kayaknya. Yoi. Ya Liverpool sekarang 14 games menang cuma 6. Beda banget ya. Beda banget gila. Dari season lalu Salah, sekarang nggak ngapa-ngapain. Salah banget. Bener-bener salah banget. TAA, oh my days. Parah sih. Gak worth the money sih. Menurut gua gak worth the money. Defender yang awal season ini paling mahal, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa return, nggak bisa assist, nggak bisa golin. Dan ya sekarang Liverpool di bawah MU. Dari season lalu, yang Liverpool suaranya berisik banget, sekarang mendem, nggak ada yang bisa ini. Ntar pada bilangnya ya cuma beda 4 poin dari MU lah. Jangan lupa Salah Pak. Salah juga underperform banget sih menurut gua. Iya. Tapi kalau gue underperforming player masih TA sih. Kalau buat gue ya underperforming player. Ya karena gue selalu dari season lalu kan big at the back. Big defense. Big at the back. Approach gue. Menarik nih. Ya, tapi ntar deh. Kita approach-nya minggu depan kali ya. Kita bahas lebih detail. Sebelum deadline ya. Yoi. Ya, kalau gue underperforming player-nya TA. Kalau lo Mike? Kalau gue underperforming player Son sih. Son gue gila sih. Menurut gue dengan fixtures dia kayak gitu kan. Terus berapa returns-nya? Cuma pernah sekali hat-trick kan? Assist juga kayaknya hampir nggak pernah. Ada lah 1-2 tapi ya dengan harga segitu parah sih menurut gua. Itu 11-12. Salah lately udah mulai bangkit. Salah lately udah lumayan nih menghasilkan goal assist. Jangan lupa yang waktu lawan City itu dia turn the table banget sih. Orang nggak ada yang jagoin dia, tiba-tiba mendulang poin siapapun itu ada bisikan Global Elite United gitu. Ya kan? Iya, Salah sama Son kan dari menang Golden Boot sekarang jadi jauh Asli. banget. Kayak udah lupa gitu gimana caranya ngegolin. Gua nggak ngerti dia ingetnya bikin topoki mungkin itu. Iya. Parah sih, menurut gue Son. Ya, gue setuju sih. Nah, kalau gue juga sama sih di back sih. Gue di James kayaknya sih season ini yang underperforming. Harganya juga mahal, ya kan? Terus kemarin langsung cedera, lama banget lagi. Terus sekarang ya udah poinnya nggak ada. Jadi kita harus cedera lagi. Jadi ya udah ganti lagi dong. Dulu kan kita pasti ada James, ada TAA, itu udah pasti banget kan tuh. Yap. Jadi sekarang makanya ganti. Cancelo, satu lagi Cancelo. Oh iya, Cancelo juga. Ya Cancelo salah satu back premium yang masih returning dan semua orang kayaknya punya. Returningnya dia, gue agak ngerasa dia dibanding musim lalu sedikit underperform sih. Dengan harga dia yang udah melejit ya. Musim lalu kan harganya masih ya oke lah, belum premium banget, masih agak tinggi, tapi masih dengan return dia yang gila-gilaan itu, kalau nggak clean sheet, assist, goal. Sekarang ya oke lah, nggak separuh TA, tapi nggak kayak
musim lalu dan dengan harga yang naik agak kurang sih menurut gue ya. Soalnya dia sekarang kan harganya 7. Nah, dia ganti nomor, dia Exactly. 7,2. Dia ganti baju nomornya jadi 7. Kan back nomornya 7 tuh aneh, makanya jadi dia kayak nggak perform kali ya. Aneh Mungkin. sih. Dan Aneh sih. ekspektasi kita udah terlalu tinggi kali sama dia ya. Dia udah mau jadi Beckham kayak nomor 7 jadi back, gimana caranya coba. Kesel sih. Gue masih setiap kali nonton Cancelo kayak agak aneh gitu loh. Ya. Dan kayaknya defense City musim ini nggak setebal musim lalu ya. Iya. Karena hampir cedera World Cup kemarin kan. Iya. Back-backnya pada cedera juga kan mereka. Laporte aja udah nggak pernah dimainin juga. Diaz juga Back-back nggak mah. konsisten. Andai kata itu juga nggak dimainin Diaz. Aneh sih. Ya, Tapi again, kan, Pep Roulette siapa yang nggak bisa ya itu nggak ada dia, yang bisa itu. exactly. Pada nge-save, kayaknya Pep lebih fokus ke ini ya, apa Champions League sekarang season ini. Iya, itu udah ditagih sama yang punya klub. Yoi. Kan dari season lalu bilangnya kalau season lalu menang Champions League udah selesai kan, apa nggak nambah kontrak. Nah, karena Amin. belum menang, jadi kemarin tambah kontrak lagi. Jadi ya pasti tetap nomor 1 tuh di kontraknya harus menang Champions League gitu. Tetap. Karena IPL udah bosen, udah menang mulu, mau ngapain juga. Ya, Iya, benar. ya Setuju gue gue. tambahin deh underperforming player di FPL, Foden. Karena gue selalu kena Pep Roulette anjir kalau mainin Foden, terus ternyata nggak main. Mainnya cuma 80 menit, which is cuma dapat 1 poin dan nggak ngapa-ngapain. Karena kena Pep Roulette dan Champions League-nya. Kesel banget. 80 Pep menit Roulette dapat full dong. Enggak, maksudnya cuma main di main menit dari 80. menit 80. Jadi cuma Hmm. dapat 1 poin doang. Tapi Pep Roulette musim ini lebih beringas sih, kecuali Haaland ya. Sisanya nggak ada yang bisa ditebak sih. Nggak, iya bener. Kecuali Haaland, Cancelo udah itu doang sih yang Iya. pasti main. Tapi Cancelo pun kayak yang tadi gue bilang kan, lumayan underperforming. Kayaknya dia double digit musim ini cuma 3 kali tuh. Tapi dia pernah minus. Sebel banget gue. Dan itu waktu gue lagi pasang dia. Kaptenin. Musim lalu dari 16 itu dia banyak tuh double digit. Musim ini dia cuma 3 kali double digit. Minus pas lawan Fulham dia kartu merah ya kan. Bener, aduh. Pasti semua pada pasang Cancelo kan. Kayak Fulham Ya bodo amat iyalah. gitu kan. Ya iyalah lawan Fulham lah, gimana mau nggak dipasang lah. At one point gue hampir ngaptenin Cancelo sih, untungnya enggak. Untungnya masih bisikannya masih Global ini elite nih. ya. Ya, elit Global elite globalnya, ya. makanya harus ada elit globalnya. Udah bahas yang underperform, kira-kira kayak hero of the season deh sekarang, yang bagus-bagusnya deh. Yang bagus-bagusnya siapa? Ini berarti hero of the season adalah pemain di FPL yang menyelamatkan lu terus ya setiap minggu ya, Iya, atau betul. gimana? Yang ngasih lo poin banyak lah pokoknya gitu. Kayak where your other players kayak di FPL lo kayak lagi anjlok gitu. Yang pasti ada lah gol atau assist atau clean sheet atau apa gitu. Oke, let me start. As much as I hate to say this, it's Harry Ini Kane sih. ini parah It's sih. Harry Kane sih. Ini Ini parah parah sih. sih. Parah Harry sih. Kane sih. Ini beda Somehow. agama banget sih nih. Ini Harry Kane. Nggak apa-apa. Yang penting bukan pemain Liverpool. Tenang guys. Oh iya. Tapi gue jadi dari awal musim, strategi gue musim ini tuh kayak 3 striker gitu ya. Pokoknya striker-striker besar. Nggak mungkin lo semua nggak ada yang punya Haaland. Dan nggak mungkin juga lo pada nggak pakai Gabjes di awal musim. Gabjes tuh sampai 70% ownership-nya tuh. Orang gila kalau nggak ada yang pakai. Dan buat gue waktu itu diferensial Kane gitu. Emang gambling sih, karena kan kita tahu ya musim lalu ya, ketika kita jagoin Kane, Son gila-gilaan, Ya. ya kan? Kita kayak pegang Son, tiba-tiba Kane yang naik, ya kan? Musim ini berani gila aja Kane karena lebih murah aja sih sebenarnya, lebih masuk ke dia. Dan ketika gue udah mau cabut Kane, selalu dia ngepoint, entah kenapa. Jadi gue ya as much as I hate, it's Kane for me, hero for the season sih. Kalau nggak ada dia kayak anjlok sih musim ini gue. Yang Fadil siapa? Kalau gue kayaknya dengan budgetnya yang dia sekarang ini, Martinelli sih. Cukup konsisten returning walaupun nggak setiap ini gue lagi lihat juga data-datanya.
Tapi ya first three games dia 8-8-6. Terus game kelima lawan Aston Villa dia 10. Terus lawan Liverpool dia 12. Dengan budgetnya dia dan the amount that he's returning lumayan banget sih Martinelli. Sama kalau mau ngomong budget dan poin, Andreas sih Fulham semenjak dikeluar dari MU langsung main number 10 role di Fulham, ngasisin si Mitrovic mulu, ngambil free kick, ngambil corner, kayak poinnya malah nggak tahu sih gue banyakan Andreas apa banyakan Mitrovic ya sekarang. Tapi lu emang mainin Andreas dia? Lu masukin ke Ya starting 11? kadang-kadang. Wah, berani gila juga lu ya, gue liat-liat. Gue mainin, gue selalu ada Andreas. Gue juga lumayan ketolong tuh sama Andreas. Poin gue sebenarnya di tengah gue. Karena tengah gue malah yang mahal-mahal. Kadang-kadang suka Kevin De Bruyne suka nggak main ya kan. Nanti pasti jadinya ganti siapa gitu kan. Mitrovic sama Andreas sekarang poinnya sama 61 poin. Ini menarik nih. Andreas nih sebenarnya hampir semua orang pasti punya karena harganya 4,5 ya kan. Iya. Enabler. Tapi karena budgetnya jarang gitu, dimainin. itu dia. Pasti Pasti lu pada kayak literally mainin Andreas ya. Gue jujur gue punya Andreas tapi nggak pernah gue mainin sih. kadang-kadang gue mainin tapi kadang-kadang ada juga dia di bench gue yang nomor 1. Tapi semua orang pada main, jadi pemain gue pada main semua, jadi dia nggak bisa masuk. Tapi dia returning. Nah itu agak-agak pengen ditendang sih. Nice. Lu siapa Za? Nah, gue juga sebenarnya tadi bilang beda agama, gue juga jadi beda agama sih sebenarnya di sini. Gue yang nolongin gue banget Haaland sih sebenarnya mau nggak mau ya. Yang setiap kaptenin Haaland ya udahlah dari awal sampai akhir kaptenin Haaland aja kan gitu. Kalau enggak pasti setiap gue ganti kapten yang gak Haaland ya udah menyesal lah dia hat trick lah selalu gitu kan udah kayak bete aja pasti jadi ya pasti FPL semua orang sebenarnya kalau punya Haaland hero of the season-nya sih sekarang Haaland sih pasti. Jadi tapi Berapa nih, sering dari 16 game berapa kali lu nggak kaptenin Haaland? Oke, coret satu game karena dia nggak main City nggak main satu game kan. Dari 15 game yang dimainin Haaland, seberapa sering lu nggak kaptenin Haaland? Gue nggak kapten Haaland pas lawan MU itu udah pasti. Oh, Karena bias itu lu ya, masih ada masih biasnya ya. Oke. Game pertama gue cuma kaptenin karena gue nggak yakin nih game pertama gue belum punya Haaland deh kayaknya. Belum. Gue game pertama belum punya Haaland karena gue ngelihat preseason kayak udah beli aja Luis Diaz ya kan. Ya kan lihat di preseason gue bilang tuh gue nggak usah punya Haaland deh, gue beli Luis Diaz aja, orang Haaland nggak ngapa-ngapain di preseason. Gitu. Dan preseason dia kemarin City kalah lawan Liverpool kan, pas piring cup apa sih namanya? Yang dapat kue itu loh di Thailand or di mana itu kan? Enggak, Community Shield, sorry. Oh, Community Shield. Oh iya. Nah iya makanya pokoknya gue ngeliat terakhir tuh yang dia main di Asia itulah kayak summer break kan. Nah gue nggak punya tuh Haaland. Tapi abis itu ya udahlah langsung udah tahu sadar diri walaupun bias tapi akhirnya house point juga kan. Ya udah beli Haaland. Nah tapi ya itu hat-trick lawan MU ya. Hat-trick kan lawan MU. Hat-trick. Dan assist. Ya. Jangan lupa 2 assist. Nah ya itulah nggak gue kaptenin karena ya masih ini ya FPL bias inilah yang bikin jadi agak-agak salah juga poinnya. Jadi ya, question pokoknya, of the season, Haaland perma kapten apa enggak nih? Gue sih kayaknya akan armband gue tetap akan di Haaland sih. No matter what. No matter what. Gue belum tahu sih. Tapi I have a confession to make. As much as I hate Liverpool, Loserpool, 4 game pertama gue punya Salah, men. 4 game pertama gue lumayan rada-rada asal sih emang. Saya juga. Gue punya Haaland, gue punya Kane, gue punya Gabjes. Entah gue kenapa punya Luis bisa aja. Diaz, mau apa deh. Dan dari 5 game pertama, gue kaptenin Haaland 3 kali. Gue kaptenin Salah 3 kali, men. Gue 3 kali dan lumayan waktu itu tuh masih game week 1 kan dia lumayan ya. Dia inget kan biasa Salah tuh 2 game pertama suka asal tuh berapa musim terakhir ya kan. Yoi. Nah game week pertama tuh gue kaptenin Salah lumayan.
Tapi insaf di game week 5 gue. Karena game week 4 kalau nggak salah, gue kaptenin dia, babak belur, Pak. Sejak saat itu, bye Salah. Kalau nggak salah. Gue week pertama ternyata punya Haaland tapi nggak gue kaptenin. Kapten gue Luis Diaz yang poinnya hanya 4. Jadi ya mau apa juga kan. Gue milih Luis Diaz juga sama aja. Kayak tetap aja 0 MU dan tapi masukinnya Luis Diaz gitu. Gue juga nggak tahu kenapa first 5 game weeks gue dari game week pertama kan ada Salah. Nah itu kan lumayan tuh dia ada kapten. Gue kaptenin dia poinnya 24. Itu gue juga game week pertama belum ada Haaland tuh. Habis itu game week kedua udah nih. Gue jual Kane, gue langsung beli Haaland. Habis itu tapi gue masih keep Salah, nggak tahu kenapa. Karena gue masih percaya sebenarnya. Ya kan dari season lalu, Ya. come on, Nggak bisa dipungkiri. yang selalu ngasih poin ya Konsisten banget, konsistennya gila sih itu orang. si Salah ini ya nggak tahu kenapa kan season ini The power of mummy, Pak. Eternity. pada bosen sama Klopp ininya pemainnya apa gimana nggak tahu ya. Dan gue agak termakan sama eh, Brentford. Brentford. Tony. Oh, Ivan Toney. Karena dia ngalahin MU 4-0 di kandangnya. Ya Pak, lu kalau ngalahin tim tim semenjana ya gitu Pak, jangan dianggap atuh. Jangan gitu dong. Ya, gue kemakan sih. Jadi gue waktu itu beli Da Silva, nggak tahu kenapa. Karena waktu gue juga pas sih sejujurnya. Da Silva murah, tapi pas lawan MU tuh bagus banget. Jadi kayak agak-agak kemakan jebakan Batman banget sih. Rugi nggak lo? Gue rugi lo, gue beli David Silva pas lagi di atas lo. Parah sih. Rugi lah. Terus langsung jualnya rugi ya, of course. Ya, Jadi nggak tahu nih. sejak saat itu lo kaptenin Haaland terus nih? Gue mulai dari game week, kayak dari game week 6 deh, ya. Udah tuh, nggak pernah lepas. Gokil. Kecuali pas dia nggak main. Gue dari game week 5 cuma 2 kali nggak kaptenin Haaland dan gue nyesel banget sih. Iya, udah pasti sih. Enggak. Sekali itu kayak gue iya ya benar. Gue kaptenin Kane, entah kenapa. Sama Gabjes, dimana berdua-duanya bengong. Bengong, Pak. Kalau dilihat-lihat kita, tapi tim kita kayaknya FPL-nya banyak yang nggak ikut World Cup ya. Kalian timnya, mumpung lagi pakai baju World Cup kan kita juga tetap harus bahas World Cup nih kan ya. Yep. Kira-kira kalau dari Prancis kan gue nggak megang Loris, gue nggak megang Varane ya kan. Kalian ada di FPL tim kalian ada yang di World Cup nggak sekarang nih? Coba ya, gue cek dulu. Kalau paling gue Maroko, kayaknya Ziyech. nggak ada yang punya juga nggak sih? Underperforming banget juga di Chelsea dia. Nggak pernah dimainin sama Potter. Nggak pernah dimainin juga. Martinez tuh MU nggak bias tuh. Oh enggak, kalau gue MU biasnya ke wingback-nya dong. Shaw sama Dalot. Dalot gila sih. Ya, Dalot masih ada kan sekarang. Udah pulang nih, sorry. Gimana? udah pulang. Dapat. Iya, berarti sekarang yang pemain EPL yang di World Cup siapa aja ya? Itu Alvarez. Oh, Julian ya. Alvarez, Lisandro Siapa sih yang Martinez, punya? Julian Alvarez. Tapi Alvarez is a good differential kalau lu berani gila sih, Pak. Gue lihat-lihat dia lumayan loh. Fadil kan dulu punya Alvarez ya? Iya, masalahnya gue punya untuk game week pertama. Nah, masalah gue game season ini tuh gue beli orang yang telat, late bloomers semuanya. Gue pertama ada Saka. Kan dia awal-awal nggak ngapa-ngapain ya. Yang Arsenal attackingnya cuma dari waktu itu awal-awal Martinelli, Gabjes, Odegaard kan. Sekarang Saka terus assist, gol, penalti. Terus Alvarez. Karena waktu itu gue masih agak-agak bingung akankah si Haaland kena Pep Roulette, jadi gue punya dua-duanya,
Alvarez sama Haaland. Tapi waktu itu pas gue punya dia nggak main. Jadi ya udah. Terus siapa lagi ya? Banyak deh pokoknya gue Tapi late bloomer. sejujurnya waktu lo pasang kayak gitu, I thought it was a good move loh. Kayak kalau Haaland gak main, pasti Alvarez. Dan Alvarez tuh sebetulnya bagus. Kayak gue inget ada satu game City kayaknya lagi butuh gol, Haalandnya lagi bau, Alvarez dimasukin, Alvarez penyelamat. Itu ada loh Ya, satu game kayak gitu iya loh iya. musim ini loh. Ya udah dari tapi satu game doang kayak. Sisanya berapa sih? Ya, iya sih Pak, cuman kan sebagai penghias bangku cadangan lumayan Pak. Siapa Mahal lagi ya? gak sih dia? 6 kan? 6 kan? Kayak Seingat gue gua udah 6, beli deh. seingat gua. Tapi gua Kalau bisa salah. dilihat dari FPL sih kayaknya kita akan tenang ya. Kayaknya pemain-pemain kita yang membuahkan poin pada nggak main di World Cup semua kan. Kayak Salah, Haaland, Ya ada Odegaard. baiknya sih Inggris ini dikalahkan Prancis. Jadi Bisa istirahat pemain-pemain ya guys. EPL bisa balik ke timnya masing-masing kan. Restart. Trippier sih gua. Untung lately udah gak dimainin sih Trippier. Nggak main sih Trippier. Istirahat ya, bisa istirahat ya guys. Kane mungkin, nah ini nih, gua nggak tahu nih Kane dengan kemarin tendangan meteornya gitu kan. Ya, ya, ya. Gua, Betul. gua nggak tahu tuh. Harus diingetin. Lu pada ngerti kan maksud gua tendangan meteor? Yang melenceng jauh gitu loh. Iya, nggak Iya. usah Iya kan? diulang-ulang. Yang bikin kalah. Nah, takutnya itu tuh biasanya mempengaruhi tuh ya kan. Mental ya. Iya, apalagi kan ekspektasinya dia kalau kemarin gol penyelamat gitu kan. Masalah kan Nggak kemarin tahu nih. lawannya lawan teammate sendiri, lawan Loris. Tetap aja Pak. Tetap aja Pak. Mau bias jangan segitunya Pak. Gue nggak tahu nih. Kayak gue agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Karena tadi kan gue bilang hero of the season gue Kane. Ya, Nggak tahu ya. nih setelah dia tendangan meteor gimana tuh. Mau ngelepas sulit. Nunes juga masih inkonsisten. Nggak tahu deh. We'll see. Ya kalau ngomongin Kane sih bencinya nonton EPL tuh fans-fans Inggris tuh agak ngeselin banget ya kemarin pas Kane penalti miss nggak apa-apa dimaafin. Sedangkan pas Saka kemarin penalti miss tuh dikata-katain parah gitu kan. Bener banget. Di Kemarin abuse tuh habis-habisan. bacain komen-komennya masih Kane my captain kayak my captain, your captain meleset itu katain dong dikit kayak apa gitu. Saka anak kecil main dikit gitu malah yang dikatain Rashford cuman miss Free kick, free padahal kick nggak main full time ya. main cuman berapa menit 10 menit kali ya malah dikatain Rashford parah banget emang fans Inggris ya. Nggak apa, balik aja ke MU. Bakal di Hero of the Series sama Foden lah kemarin. Ya itu kan dua kubu berbeda itu tapi. Kan City United katanya. Kalau mereka lagi main bareng. Oh gitu. Iya. VP United. City United. Terus lo mau gitu jadi dibilang gabung sama City gitu. Ya kemarin pas kalau bela Inggris ya boleh lah. Kalau udah Iya. ke EPL mah, come on. Ya tapi jangan lupa juga yang pemain yang nggak ikut World Cup kayak Salah, Haaland, Odegaard. Iya. Dan Odegaard kalau lo ngikutin pre-season lumayan loh. Bukan pre-season sih ya, mid break season. Ya. Kemarin lawan Olympic Marseille ya. Habis itu lawan mana? Dia lumayan loh, ada gol-gol juga gitu. So we'll see. Soalnya lately juga sebelum break Odegaard biasa kan. Gol-gol, assist gitu. Jadi we'll see. Ya. Cukup menarik. Yep. Nah, kalau gitu kita selesain di sini dulu aja nih. Kita recapnya untuk lebih detailnya akan kita bahas minggu depan pas sudah mulai mau 1 week break sebelum EPL Yep. mulai. Nah, jangan lupa juga untuk join mini kita ya guys. Nanti ada di description-nya untuk kodenya itu di PB3331. Nah, follow IG kita juga, jangan lupa @FPLBias. Nanti kita akan bahas banyak hal untuk tim selection-nya minggu depan. Kita juga akan kasih tahu tim kita tuh isinya siapa aja sih, kan ini masih baru ngomong-ngomong doang. Kira-kira ada siapa aja nih, FPL bias tuh bias banget nggak kayak Fadil bilang, atau kayak kalau gue bilang gue nggak bias sama sekali gitu kan. Nah, nanti
Kita juga akan post semua price changes yang ada untuk minggu depan. Captain Ben siapa? Kan tadi udah dibahas dikit. Nah, semuanya akan ada di minggu depan. Jangan lupa join lagi kita di Spotify, YouTube, dan juga di Instagram ya guys. Ya, Alright. Oke, thank you. bye-bye. Bye. Thank you.